Ini dia. Tunggu sebentar. Nyonya Song. Ini pakaian dalam yang Anda minta. Bukankah sudah kuberitahu modelnya? Apa ini? Merek yang Anda mau tidak dijual di sini, hanya ini yang tersedia. Kenapa kamu seenaknya? Aku mau model itu. Kel Yuarla. Bodoh sekali. Tuan Wen, lihat orang-orang ini. Bahkan urusan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Maaf mempermalukan Anda. Tadi kita sampai mana? Aku ulangi sekali lagi. Kami hanya akan membayar 20% di atas harga pasar. Untuk 3% sahammu, selain itu, aku tidak bisa menjanjikan apapun. Maaf Nyonya Song, kami akan segera kembali. Wen ZKI, kamu memang menarik. Bos, tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Janda muda kaya. Memang sedikit temperamental, tapi ingat tujuan kita hari ini adalah untuk mengambil alih 3% saham itu, mengerti? Jika kita berdua sangat paham. Syarat yang kami tawarkan sangat menguntungkan. Kalau dia mau ya mau. Kalau tidak ya sudah. Bodoh sekali wanita ini. Kenapa kamu ikut aku? Masih kurang malu? Kenapa kamu melakukan ini? Dihina oleh wanita seperti itu. Apa kamu tidak punya harga diri? Apa hakmu menuduhku? Aku memang rela melakukan hal-hal yang kamu anggap remeh. Aku memang rela dihina kamu. Rela dituduh tamu, ini pekerjaanku. Tapi aku tidak rela. Aku tidak rela kamu diperlakukan seperti ini. Lin Dongguan, sebenarnya, apa yang dilakukannya padamu? Orang-orang kaya itu tidak berhak mengaturmu. Kamu juga tidak perlu melayani mereka tanpa prinsip. Karena kamu adalah Tong Sin. Kamu adalah wanita yang paling kusayang di dunia ini. Air matamu ini, untuk siapa? Lin Chong Guang atau restoran ini? Jika iya, sekarang kuberitahu. Restoran ini pasti kuambil. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu sepenuhnya mampu mendapatkan seluruh dunia yang kamu inginkan. Kenapa tidak bisa melepaskan restoran kami? Jika aku bersedia menyerahkan restoran ini, apakah kamu mau kembali ke sisiku? Kamu sedang membicarakan Wen ZKI? Aku merasa terkadang langit sengaja mempermainkanku. Sepertinya dalam hidup ini aku ditakdirkan untuk melewatkan beberapa orang.
Maaf, tadi aku tidak hadir dalam rapat. Kudengar kamu membantu tamu membeli pakaian dalam. Apakah ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer departemen? Bisakah aku menolak permintaan kamu? Tamu penting seperti apa yang membuatmu melakukan hal yang tidak berprinsip seperti ini? Nyonya Song, kamu puas sekarang? Aku hanya tidak ingin kamu bertemu dengannya. Karena itulah aku rela berlari ke sana kemari untuknya. Dan menerima makian darinya dengan muka tebal. Apa salahku? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu tidak ingin kami bertemu. Kamu pikir ini membantuku? Kamu benar-benar bodoh. Baiklah. Anggap saja aku terlalu berharap. Hukum aku sesukamu, aku pergi bekerja dulu. Tongsin. Maaf, tadi sikapku tidak baik. Tidak apa-apa. Kamu tidak salah. Aku yang tidak baik. Aku minta maaf padamu. Aku tidak memberitahumu karena takut orang lain menggosipkanmu. Kamu pikir dengan menyembunyikannya dariku, orang lain tidak akan menggosip? Justru tamu spesial seperti ini, kamu harus memberitahuku. Secepatnya. Aku tahu kamu bermaksud baik, tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Apa yang harus dihadapi, tetap harus kuhadapi. Kamu tidak perlu menanggung tekanan ini untukku. Halo, Bos Lin. Cepat lihat apa yang dia pegang. Kok barang perempuan sih? Jaja. Sejak kapan restoran kita punya layanan seperti ini? Oh, aku ingat. Coba pikir, siapa yang tinggal di Ruby? Ruby. Wanita itu. Jangan-jangan mereka lagi. Tidak mabuk? Jangan pergi. Silakan masuk. Ayo, kemari. Lihatlah, benar-benar tidak menyangka. Kenapa Bos Lin bisa bersama wanita itu? Masih belum jelas, iya kan? Lihatlah kalau sampai dilihat orang lain, gimana dong? Ayah. Ini apa sih ini? Si Bos Lin ini. Ngomong apa sih? Bos Lin. Kami baru lihat. Dia pergi dengan wanita itu. Wah, dia cepat sekali tahu. Dia menemuinya. Jangan-jangan mereka masih. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Aku lihat sendiri. Bos Lin masuk ke dalam, tangannya masih bawa tas barang wanita. Beneran. Kamu ceritain dong, sebenarnya gimana sih? Nggak tahu juga. Ini barang yang kamu minta manajer Tong belikan. Tenang saja, aku datang kali ini nggak ada niat jahat. Kalau nggak ada urusan, aku nggak ganggu. Tunggu. Katanya kamu dinas luar. Dinas luar. Sudah kuduga mereka bohong padaku.
Menertong itu benar-benar mempertimbangkan kamu ya? Karyawan kami bilang kamu nggak puas dengan baju-baju ini. Tolong tunjukkan masalah spesifiknya. Aku akan suruh mereka ganti untukmu. Selera Menertong bagus. Beberapa model ini aku suka semua, nggak usah diganti. Syukurlah. Maaf. Sebenarnya kadang rasa cemburu wanita itu menakutkan. Seperti kecanduan narkoba, susah dikontrol. Tenang saja, aku sudah beda dengan 3 tahun lalu. Sekarang statusku adalah Nyonya Dong. Selamat ya. Tapi suamiku sudah meninggal setahun lalu. Aku mewarisi semua hartanya, termasuk 3% saham Hotel Kalian. Kamu nggak penasaran? Aku mau ngapain dengan saham ini? Itu urusanmu. Kalau nggak ada urusan lain, aku duluan. Bersulang untuk 20 tahun kita. Manajer Tong sudah bekerja keras. Suasananya dibuat bagus ya. Romantis banget, bikin iri. Hanya saja, sekarang jarang ada yang bisa melakukannya. Jika seorang wanita bisa memiliki cinta seperti ini seumur hidupnya, tidak ada lagi yang diinginkan. Jangan iri pada mereka. Kamu juga bisa. Urusanku bukan urusanmu. Aku harus menerima telepon. Bukankah kita sudah sepakat hari ini? Begitu selesai di sini, aku akan langsung ke sana. Aduh, tutup teleponnya ya. Sayang, aku sedang akting, tidak bisa setengah-setengah. Baiklah, tutup teleponnya ya. Pelanggan lama, ayo minum lagi. Oh iya, aku masih ada telepon yang harus dihubungi. Maaf. Hanya kamu yang sibuk. Cepat kok. Aduh sayang, ngapain kamu kesini? Kebetulan semua ada di sini, lebih baik sekarang juga aku bicara jujur padanya. Jangan, wahai leluhurku, baiklah aku janji padamu. Aku pasti akan bicara jujur padanya, tapi hari ini tidak bisa. Kamu selalu bilang begitu, sudah 2 tahun berlalu. Itu selingkuhannya. Jangan asal bicara, istrinya duduk di sana. Benar, aku baru dengar Tuan Yu sedang menelepon. Katanya semua yang dilakukannya pada istrinya hari ini hanya akting. Kalau kamu bohong padaku, aku akan menceritakan semua hal antara kita. Baiklah sayang, ayo pergi bajingan. Wah, sepertinya dalam kamus pria, tidak ada kata bisa dipercaya. Naonya Yu. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Hal yang akan kukatakan ini, bagimu, sangat menyakitkan dan kejam, tapi aku harus mengatakannya. Suamimu berselingkuh di taman. Aku tahu, sebagai staf hotel, seharusnya tidak ikut campur urusan pribadi tamu, tapi aku tidak bisa menahan diri. Kamu tidak seharusnya dibohongi oleh suamimu. Hal yang kamu katakan itu, sudah lama aku tahu. Oh, kamu tahu? Wanita itu sensitif terhadap hal seperti ini. Bagaimana mungkin tidak tahu? Room service.
Nyonya Yu, cincin Anda ditemukan. Bagus sekali, terima kasih Mener Tong. Terima kasih banyak. Sama-sama, ini tugas kami. Tapi Nyonya Yu, maafkan aku. Tapi Nyonya Yu, kalau kamu sudah tahu, suamamu mengkhianatmu, kenapa masih begitu peduli dengan cincin ini? Dulu saat dia melamarku, dia bilang padaku, kita berdua akan saling mencintai selamanya. Selamanya bersama. Waktu itu kita sangat miskin, tidak mampu membeli cincin berlian. Tapi kita merasa bahagia tidak tergantung pada ukuran cincin berlian. Itu hanya tergantung pada perasaan antara dua orang. Tapi, tidakkah kamu merasa perasaan kalian berubah? 20 tahun. Pernikahan pasti akan menjadi biasa saja. Tapi godaan dari luar untuknya semakin besar. Aku percaya itu hanya ketertarikannya sesaat pada gairah. Pada akhirnya dia akan kembali. Jadi aku akan menunggunya di sini. Menunggunya kembali, aku selalu percaya. Perasaan antara kita berdua tidak berubah. Jangan tanya kenapa. Percaya ya percaya. Oh baik, aku mengerti. Ada waktu untuk ngobrol sebentar? Apa? Shally adalah adikmu? Ini sangat tidak masuk akal. Sejak aku melihat ayahku, seperti menarik kembali kontrak yang tidak aku sukai. Menggambarkan kesannya di hatiku. Hancur total dan terbang bersama angin. Hanya dengan begitu, aku bisa terus hidup. Tapi kalian tetap keluarga. Benarkah? Tapi aku tidak merasakan sedikit pun kehangatan padanya. Lalu apa perasaanmu saat melihat Shally? Sakit. Rasanya seperti dicekik sampai tidak bisa bernapas. Sangat menyakitkan. Shally dulu memang mengalami banyak penderitaan. Pastinya. Dia diadopsi sejak kecil, nasibnya pasti menyedihkan. Kenapa? Anak yang diadopsi seperti memiliki bekas luka yang tidak pernah sembuh. Ditinggalkan oleh orang tua kandungnya sendiri. Di lingkungan yang asing. Memulai dari awal. Setiap hari melakukan segala sesuatu dengan sangat hati-hati. Takut tidak bisa menyenangkan orang tua angkat dan ditinggalkan lagi. Perasaan itu tidak bisa dimengerti oleh orang biasa. Tapi setidaknya kamu sukses. Aku sukses? Tidak bisa menggantungkan kalung di leher wanita yang dicintai. Apakah ini bisa disebut sukses? Maaf, seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal ini sekarang. Aneh sekali. Di taman rahasiamu, aku mengeluarkan segalanya. Tidak apa-apa. Sebenarnya, hari ini mendengarkan curahan hatimu, aku justru merasa. Merasa bagaimana? Merasa aku masih punya sedikit rasa kemanusiaan. Aku rasa. Aku sepertinya menemukan sebuah lubang. Lubang yang bisa masuk ke dalam hatimu. Kalau kamu masuk ke lubang ini, apakah kamu melihatku dengan jelas? Apakah aku tidak sejahat yang kamu bayangkan? Beri aku sedikit waktu. Aku akan melihat dengan jelas. Shally, bagaimana rencanamu memberitahunya? Ini tantangan yang sulit. Tadi saat aku mencarinya, dia sangat tidak menyukaiku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memberitahunya. Aku rasa ada seseorang yang bisa membantu. Siapa? Lin Chongguang. Tante, aku keluar sebentar.
Xiao Zheng, kenapa kamu masih di sini? Nona, Direktur Utama menyuruhku melindungimu 24 jam. Untuk keselamatan pribadimu. Aku tidak butuh. Malam ini ada acara sekolah, aku mau ikut. Sepertinya tidak perlu. Pihak sekolah sudah diatur. Anda tidak perlu pergi untuk sementara. Siapa yang menyuruh kalian mengatur untukku? Direktur Utama. Kalau begitu aku dan 11-11 pergi ke pasar malam. Kalau kamu mau ikut, aku tidak keberatan. Ini tidak baik. Direktur Utama bilang, Anda harus di rumah 24 jam. Minggir. Ini perintah Direktur Utama, aku harus patuh. Nona, aku antar kamu. Ngapain sih? Waduh, akhirnya kamu keluar. Lihat wajahmu yang lesu, aku tahu. Lagi memikirkannya ya? Cuma pacaran kok, tidak perlu setiap hari bersama. Kamu tidak tahu. Jiasuan dikurung lagi oleh ayahnya. Dia pasti sangat sedih sekarang. Siapa suruh punya ayah seperti itu? Sebenarnya ini juga salahku, kalau bukan karena aku menyuruhnya mencuri data. Dia tidak akan seperti ini. Ya sudah tidak ada cara lain, kamu tunggu saja putrimu. Diselamatkan. Kamu teman atau bukan? Aku punya satu cara. Kamu bantu atau tidak? Ayo. Adu sapatlah. Sebelas di sini kan? Iya di sini, di atas itu. Lihat saja bagaimana kamu naik. Aduh, pasti dikunci. Aduh, gimana ya? Aku juga tidak tahu, cepat cari cara. Terus kamu panggil kami ke sini. Sama sekali tidak bisa dibuka. Jiaxian. Kok kamu bisa datang? Kok kamu bisa naik? SSSD, di bawah masih ada orang. Kamu tidak takut mati ya? Kami datang menyelamatkanmu, cepat pergi. Aduh, Kamu mau apa? tunggu sebentar. Aduh, cepat-cepat. Bisa tidak ya? Aduh, kok masih diam saja, cepat. Siap ya? Pegang aku. Ayo, hati-hati. Siap ya, hati-hati. Hati-hati. Aku tidak kuat. Tahan dulu. Jiasuan, kamu tidak apa-apa? Kalian cepat pergi, turun cepat, kalian duluan.
Ayo kita bersama. Cepat turun, jangan tunggu aku, cepat pergi. Cepat pergi, cepat. Lu Xiaofen ini nekat sekali ya. Kalian bilang sekarang gimana? Sally bilang selama aku di sini, mereka tidak akan berbuat apa-apa padanya. Ya iyalah, kalian berdua sama-sama berharga. Lagi pula kalian berdua anak tunggal, harus mewarisi harta keluarga. Siapa yang berani berbuat apa-apa pada kalian? Makanya hanya kalian yang punya nilai tukar. Sudah. Bukan saatnya membicarakan ini. Kalian benar-benar hebat. Jangan banyak bicara, cepat cari untukku. Ibu. Ada APA Director He? Kamu tahu apa yang dilakukan anak kesayanganmu? Dia bahkan datang ke rumahku untuk menculik putriku. Ibu Xiaofen, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Tidak apa-apa, aku beritahu kamu Hiajun. Anak pemboros seperti kamu, cepat atau lambat akan masuk penjara. Apa yang kamu katakan, Xiaofen? Bos Li, bagaimanapun juga. Kamu lepaskan orangnya dulu. Kalian serahkan Jiasuan dulu. Kamu gila ya, tarik aku untuk apa? Kami susah payah menyelamatkanmu, sekarang kamu mau pergi. Bukankah itu seperti masuk perangkap sendiri? Bukankah kamu sangat membenciku? Kenapa sekarang mulai peduli padaku lagi? Kamu pergi tidak masalah, tapi Lu Xiaofen akan berusaha menyelamatkanmu lagi. Dia sudah terluka, harus ada hasilnya. Kalau tidak, rugi dong. Kamu tinggal di sini saja. Lalu, kamu bilang harus bagaimana? Dia sekarang sudah kembali ke hotel. Kita cari cara untuk menyelamatkannya. Komuyonggo Shok Pohlolo. Putrimu sudah dewasa. Dia datang ke sini bekerja adalah keputusannya sendiri. Kalau dia ingin pulang, tidak ada yang menghalanginya di sini. Kamu jangan banyak bicara. Direktur, aku sudah telepon 110, polisi akan segera datang. Baik Hiajun, kamu memang kejam. Hari ini aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi aku beritahu kamu, sebentar lagi restoran ini akan jadi milikku. Jadi aku sarankan kalian, pikirkan baik-baik masa depan kalian. Xiaofen, ibu, bagaimana? Tidak sakit kan? Jangan khawatir, aku baik saja. Bagaimana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah bilang ikut pergi. Kamu tidak mau juga. Belanja. Aku sudah sangat pelan. Kamu cepat pulang saja. Restoran kami tidak tahan dengan ulahmu. Jangan tambahkan masalah lagi untuk kami. Pak Direktur, maaf. Aku mohon, biarkan aku tinggal, boleh? Hubungan antara keluarga kita, kamu kan tahu. Cepat pulanglah. Bu, jangan usir Jiasuan pergi. Data kakak Chongguang yang lalu, itu juga dia yang bantu dapatkan. Kita harus berterima kasih padanya. Pak Direktur, menurutku lebih baik dia tetap di sini, perkataan ayahnya. Tidak mewakili keinginannya. Kalau ada masalah lagi nanti, aku yang tanggung. Cepetan, semuanya kerja keras. Lebih cepat. Sini, sini, sini. Mener Liu, cemburu nih. Jiasuan, kamu kembali. Semuanya baik-baik saja. Aku sangat merindukan kalian. Aku baik-baik saja. Bos Lin sudah telepon. Ah, yang penting sudah kembali. Ya ampun, di sini kita ada bahaya lagi nih. Jiasuan, jangan pedulikan dia, cepat kerja. Kebetulan lagi butuh orang, ayo cepat. Cepat kerja.
Ada apa, Jia Xuan? Aku ingin kamu ajak aku jalan-jalan. Ayo naik. Kerja malam masih bisa adaptasi? Tentu saja. Bisa kerja bersama lagi dengan semuanya. Sangat baik, aku merasa hotel seperti rumah. Bisa kerja di sini, aku merasa sangat bahagia. Sebenarnya semua orang menantikan kamu kembali. Terima kasih ya, kalau bukan karena kamu yang membelaku. Pak Direktur tidak mau mengizinkanku kembali. Tidak usah berterima kasih, kalau mau berterima kasih. Berterima kasihlah pada Xiao Fan. Dia bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Oh, aku akan selalu berterima kasih pada temanku ini. Tapi aku memberikan data pada Xiao Fan. Alasan utamanya bukan untuk dia. Sudah, asrama sudah sampai, cepat istirahat. Iya, kamu juga. Halo, Tongsin. Kamu di mana? Aku lagi ada urusan di luar. Iya, besok pagi ketemu di tempat biasa. Aku ada urusan. Penting banget? Mau aku datang sekarang? Oh, nggak usah. Shali udah tidur. Besok aja. Oke, selamat malam. Dadah. Ada apa lo nyariin aku? Dari ekspresimu kayaknya bukan berita baik. Ini tentang Shali. Sali kenapa? Shali dia. Cepetan bilang dong, Sali kenapa? Dia adik kandungnya Wenze KAI. Apa? Ini sepiring ayam salju. Sifu mau nguji kalian, cobain ini, di dalamnya. Bahan tambahan apa aja yang aku pakai, sama bumbu-bumbunya. Kalau benar jawabannya, Sifu kasih hadiah loh. Cobain. Wah, banyak banget rasanya, ribet. Ada, putih telur, tepung maizena, merika, benekan sifu. Sama kaldu segar, tepung kacang bentuk koin, garam, merica. Minyak babi. Bener banget. Ini sebotol anggur merah Bordeaux dari Prancis. Sebagai hadiah buat lo. VAH, makasih Om. Sali, lo punya bakat di indera perasa. Lo harus seriusin di bidang ini. Iya ya, Om. Waktu di Makau, lo tinggal bareng Shali. Gimana bisa lo nggak tahu sama sekali? Gue tahu dari mana? Waktu kenal dia. Dia nggak punya keluarga sama sekali. Iya, gue juga nggak nyangka. Tapi kadang emang kebetulan banget. Dunia emang kecil, bisa nyatuin orang yang terpisah. Berkumpul lagi. Keluarga reunian kan hal yang bagus. Tapi kenapa harus dia sih? Tuhan emang suka bercanda sama kita. Iya. Secara logika, Shali nemuin satu-satunya keluarga. Harusnya jadi hal yang menyenangkan. Tapi kenapa harus Wenze KAI? Dia musuh bebuyutan restoran. Lupakan dulu urusan restoran, lo rencananya kapan? Ngabarin dia. Gue tekanan berat nih, gue nggak tahu gimana ngomongnya. Menurut gue lebih baik lo yang ngomong, lebih cocok. Lagi pula Shali paling dengerin lo. Ya udah, gue aja yang ngomong.
Sally, nona kecil. Kebetulan, Kakak Chongguang, ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Kakak Chongguang, aku juga sedang mencari kamu. Lihat, hadiah dari Paman Deku berikan padamu. Terima kasih. Ada apa yang ingin dibicarakan? Lebih baik kita bicara di kantorku saja. Ada apa, Kak? Sudah sarapan? Sudah. Aku dengar dari Tongsin kalau kamu sekarang tinggal di rumahnya. Kamu cukup pandai merawatnya. Kakak Sin sangat sibuk, dia sering lembur. Kalau aku di rumah, aku akan masak lebih banyak. Lin Chongguang sudah memberitahumu tentang semuanya, kan? Aku pikir seumur hidup tidak akan menemukan keluarga. Selama ini, Kakak Chongguang adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Dia sangat menyayangimu, kan? Aku mengenalnya sejak lulus dari universitas di Makau. Tanpa dia, aku tidak tahu akan jadi apa. Setiap kali aku terjepit, dia selalu membantuku. Setiap kali aku memikirkan hidupmu yang sepi, hatiku sangat sedih. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa sejak kecil dan berhasil melewatinya. Sudah berlalu. Mulai sekarang, kakak akan merawatmu dengan baik. Tak kusangka kariermu begitu sukses. Jika yang kamu lakukan tidak terlalu kejam, akan lebih baik. Halo, Paman De mencari aku? Baik, aku segera datang. Aku harus pergi sekarang. Aku belum asisten dapur resmi. Aku harus bekerja lebih keras dari yang lain. Bisakah kamu memanggilku kakak? Maaf, aku belum siap secara mental. Berikan aku waktu. Sally, kenapa terlihat aneh? Tidak apa-apa. Ah, tidak ada masalah kan? Hai, bos sudah kembali. Sudah sarapan? Apa ini? Sally baru saja datang dan membawakan sarapan. Dia lebih dewasa dari yang kubayangkan. Sangat baik tak kusangka. Kalian bisa akur dengan cepat. Ternyata benar-benar keluarga. For Kanker. Kenapa kamu? Semakin dia seperti ini, hatiku semakin sedih. Sepertinya dia menyimpan banyak hal di hatinya. Ini seharusnya tidak dialami oleh gadis seusianya. Jangan berpikir terlalu banyak, sudah lama tidak bertemu kakak kandungnya, pasti dari lubuk hati yang paling dalam. Senang. Semoga begitu. Mungkin dia memang butuh waktu sebentar. Tapi aku pasti akan berusaha membalasnya. Bagaimana dengan Tongsin Sally? Kemarin aku ceritakan semuanya padanya. Mukanya tidak enak, bayangkan dari musuh bebuyutan.
tiba-tiba jadi kakak kandung, pasti sedih sekali. Kamu coba waktu yang tepat untuk menghiburnya. Mengerti. Sally, Wah kok Guang kakak, kenapa kamu datang? Cepat-cepat masuk-masuk. hari ini pulang kerja awal, sudah lama tidak makan bersama. Aku beli bahan di supermarket, hari ini kita hotpot di rumah. Wah bagus, banyak makanan enak. Duduk dulu, aku siapkan. Lo kenapa Sally? Sedih ya? Apa karena kakakmu? Kamu juga karena ini datang menengok aku kan? Iya, terpikir adikku mau anggap orang lain sebagai kakak. Hati ini rasanya tidak enak. Aku tidak panggil dia kakak, hatiku tidak bisa menerima. Dia adalah kakakku, kamu yang adalah kakakku. Tentu saja, kapanpun kamu tetap adikku. Tapi dia kan kakak kandungmu. Kamu hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi aku rasa sangat sulit. Dulu di hati aku bayangkan bertemu dengan kakak kandung. Sama sekali tidak seperti ini keadaannya. Kak Chongguang, jangan beritahu orang lain tentang hal ini ya. Kenapa? Malu sekali tahu. Kok bisa kamu berpikir begitu? Ada orang mau rebut restoran, dan orang itu adalah kakakku. Bukankah ini memalukan? Sally, dengar ya. Waktu dia ambil proyek ini, dia juga tidak tahu kamu di sini. Maksudmu kalau dia tahu, akan tolak proyek ini? Aku rasa, dia habiskan banyak waktu dan tenaga cari kamu. Aku yakin iya. Tapi dia sekarang mau rebut restoran kita. Aku jadi stres kalau ingat ini. Bukannya kamu selalu ingin ketemu dia? Jangan campurkan dia dengan urusan restoran. Yang paling penting sekarang adalah terima dia dengan senang hati, ngerti? Tapi sekarang dia tidak hanya ingin merebut restoran, tapi juga ingin merebut Kak Sin. Jangan bilang tongsin, ini dua hal yang berbeda. Tapi justru karena itulah dia datang ke hotel. Dan bisa bertemu denganmu. Kalau tidak, mungkin kalian berdua tidak akan pernah bertemu seumur hidup. Ya ampun, kenapa Tuhan memberiku lelucon seperti ini? Sudah, bukankah ini bagus? Kamu bisa bersama keluargamu lagi. Bersatu. Kamu tidak ingin ini? Tapi anehnya, aku merasa asing saat bersamanya. Hanya Kak Chongguangku, yang adalah keluargaku. Rasa asing pasti ada, nanti juga akan hilang. Keluarga tetaplah keluarga, ini tidak bisa diubah. Bayangkan, nanti kamu tidak akan sendirian lagi. Ada satu orang lagi yang peduli dan merawatmu. Bagus kan? Aku bahkan iri padamu. Sudah, jangan pikirkan ini, cepat makan. Aku beli semua makanan favoritmu. Hai Tongsin, kamu belum tidur? Ada apa? Tidak bisa tidur. Sally sudah tidur. Chongguang baru saja bicara dengannya. Sekarang dia mungkin sudah lebih baik. Benarkah? Terima kasih. Dulu aku merasa diriku cukup kaya, tapi sekarang aku sadar. Sebenarnya aku tidak memiliki apa-apa. Lin Chongguang jauh lebih kaya dariku. Kenapa kamu bilang begitu? Bukankah begitu? Apa yang ingin kumiliki,
dia sudah memilikinya. Dia juga punya banyak teman di sekitarnya. Dan saat dia butuh bantuan, teman-temannya tanpa ragu membantunya. Jujur, kadang aku sangat iri padanya. Itu karena dia selalu memikirkan orang lain. Makanya banyak orang di restoran yang menyukainya. Sebenarnya, kita semua punya banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi seringkali kita butuh bantuan orang lain, ya. Kenapa datang? Jedeklah. Ada apa cari aku? Aku ingin tahu, apakah kamu sudah menemukan ayah? Sudah bertemu. Sekarang dia hidup dengan baik, setiap hari minum alkohol dengan santai. Kapan kita bisa bertemu dengannya? Awalnya aku ingin memberitahumu. Tapi hari ini aku berubah pikiran. Kenapa? Karena ketidakbertanggunganannya. Kita punya masa kecil yang menyedihkan. Menurutku, hanya kita berdua, kakak dan adik, sudah cukup. Dia sama sekali tidak pantas menjadi ayah kita. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Dia melakukan ini. Pasti ada alasannya. Lalu apa gunanya menemukannya? Memberitahunya tentang kehidupan menyedihkan kita? Bagaimana aku berjuang step by step sampai mencapai posisi sekarang? Atau kehidupanmu yang kesepian di Makau? Aku tidak bisa membayangkan dia bisa menjadi keluarga kita lagi. Kenapa tidak? Lalu untuk apa kamu mencariku? Aku melihatmu kita adalah saudara, tapi melihat dia yang ada hanya kebencian. Apakah kamu tidak membencinya? Aku tidak membencinya, aku ingin bertemu dengannya. Memang dulu sangat sulit, tapi semua itu sudah berlalu. Sekarang sudah baik, aku tidak ingin seumur hidup tidak tahu siapa ayahku, meskipun aku sudah dewasa. Tapi aku merasa masih membutuhkan seorang ayah. Dari hubungan darah, dia memang ayahmu. Tapi dia tidak pernah menganggapmu sebagai anaknya. Dia tidak bisa memberikan apapun padamu. Aku bisa. Hidup seperti apa yang kamu inginkan? Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Kamu tahu hidup seperti apa yang aku inginkan. Yang bisa kamu berikan hanyalah uang. Aku tidak suka caramu melakukan sesuatu. Kamu tidak berhak mengatur hidupku. Sama seperti kamu tidak berhak menentukan nasib restoran. Charlie. Masalah restoran tidak ada hubungannya dengan kita. Itu pekerjaanku. Sekarang aku berbicara tentang perasaan denganmu. Kamu punya perasaan? Justru karena kamu pernah terluka. Sekarang jadi sangat dingin. Apa yang kamu lakukan sekarang semua berhubungan dengan ayah. Jika kamu tidak bisa memaafkan ayah, kamu tidak akan melepaskan restoran. Aku tidak ingin kakakku menjadi musuh restoran. Aku juga tidak ingin kakakku menjadi orang yang dingin seperti ini. Halo, Nona Lee. Manager Tong. Meskipun direktur utama berbaik hati membiarkanmu tinggal, tapi aku ingin mengingatkanmu beberapa hal. Baik, katakanlah. Tolong jangan membuat masalah lagi untuk semua orang. Semua rekan kerja ingin bisa bekerja dengan bahagia dan hidup dengan damai. Harap kamu bisa menjaga diri. Aku juga berharap begitu, Manager Tong. Tidak perlu repot-repot mengurusiku. Jangan terus-terusan bersikap seperti anak manja. Aku beritahu kamu. Jika coba meluka lagi karena kamu, aku pasti tidak akan membiarkanmu masuk lagi. Maaf, aku ada urusan dulu. Ada apa? Xiao Fan mengganggumu? Kamu nangis kenapa? Kamu nangis urusanmu, aku nangis urusanku.
Aku tahu kamu juga punya banyak masalah. Begini saja, aku akan ceritakan masalahku padamu. Kita saling memberi saran. Baik, tapi kamu harus janji kita saling merahasiakan. Siapapun tidak boleh bocor. Kamu duluan yang bicara. Maaf, Direktur, membuat Anda menunggu lama. Menungguku di kafe tidak masalah. Tapi dalam hal akuisisi restoran ini, Anda membuatku menunggu begitu lama. Itu agak tidak masuk akal, bukan? Ya, memang sudah terlalu lama tertunda. Lagi pula ini bukan proyek yang rumit. Ya. Sebenarnya selama ini, aku merasa perbedaan pendapat dengan Tuan Wen semakin besar dalam banyak hal. Jadi aku merasa perlu berbicara berdua denganmu. Lagi pula kamu adalah tangan kanannya. Pendapatmu seringkali bisa menentukan. Yang Direktur katakan adalah hal-hal lama. Sekarang, jujur saja, Wen Zekai sudah bukan Wen Zekai yang dulu lagi. Dia berubah sampai aku tidak mengenalinya lagi. Apakah karena hubungan dengan manajer wanita itu? Tidak sepenuhnya. Dia punya adik yang terpisah lama. Sekarang juga bekerja di restoran besar ini. Baik, bagaimanapun juga, aku harap kalian segera mengambil alih saham restoran ini. Jika bisa selesai tepat waktu, aku akan memberimu hadiah tambahan. Oh, tidak perlu. Lagi pula ini pekerjaanku. Anda tenang saja. Aku akan berusaha meyakinkan Wen Zekai. Aku merasa sudah lama sekali di sini. Jika sesuai rencana awal kita, sekarang kita seharusnya sudah kembali ke Makau. Proyek kita sedikit tertunda dari rencana. Makau, Los Angeles, Las Vegas. Sebenarnya aku ingin mengambil cuti panjang. Pesta, pantai, wanita, masih jauh ya? Kamu sendiri bagaimana? Jujur, aku cukup suka di sini. Dulu kita selalu bekerja di berbagai belahan dunia. Tinggal di hotel, hanya hotel ini memberiku rasa seperti rumah. Hai Boots? Jangan bercanda, oke? Kalau proyek ini selesai, kamu bisa menetap di mana saja di dunia. Tapi dengan kondisimu sekarang, rekor kita 20 kali sukses akuisisi hotel berturut-turut akan berakhir. Nilai pribadimu. Charlie. Paman deh. Charlie, paman mau bicara denganmu. Silakan, Paman deh. Kamu suka tidak dengan hotel kita? Suka. Kenapa?
Karena di sini seperti rumah. Setiap orang seperti keluarga. Iya, rumah terlalu penting bagi setiap orang. Karena kita dapat kehangatan dari rumah, dapat kekuatan. Tapi sebuah keluarga tidak akan selalu tanpa konflik. Kalau ada konflik, harus dihadapi dan diselesaikan. Wenzekai, apapun pekerjaannya, dia kakakmu, itu fakta yang tidak bisa diubah. Sebuah keluarga, tidak ada kesulitan atau konflik yang tidak bisa diselesaikan. Kamu harus percaya diri, tunjukkan semangatmu waktu baru masuk dapur. Aku yakin tidak ada halangan yang tidak bisa dilewati. Mengerti? Mengerti, Paman De. Silakan duduk, Tuan Jieke. Secangkir kopi. Tuan Jieke, kelihatan lelah hari ini. Kupikir manajer umum mengundangku bukan untuk membahas penyampaianku. Alasanku bertemu empat mata denganmu. Karena aku sangat menghormati Tuan Lin. Tapi aku ingatkan kamu. Dalam akuisisi hotel, aku hanya pelaksana. Tidak ada hak mengubah apapun. Tuan Jieke, jangan salah paham. Aku undang kamu bukan untuk urusan kerja, tapi urusan pribadi. Oak. Masalah Tuan Wenzekai dan adiknya. Seharusnya kamu sudah tahu. Ya, banyak yang tahu. Aku ingin tahu alamat ayah Tuan Wenzekai. Berharap bisa mengundangnya ke sini. Supaya keluarga mereka berkumpul. Itu tidak mungkin. Tuan Wenzekai sama sekali tidak. Tidak mau menerimanya sebagai ayah. Makanya aku minta bantuanmu. Mereka memang satu keluarga. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan, Tuan Wenzekai dan adik perempuannya juga tidak mungkin bertemu. Aku pikir setelah mengikutinya selama ini, kamu juga berharap hal ini bisa berakhir dengan baik. Permisi, apakah nomor 3 ada di sini? Kamu cari siapa? Wang Weizhong. Wah, kamu cari si tua Wen ya? Dia utang berapa sama kamu? Ah. Mau nagih utangnya? Saran aku, jangan buang-buang waktu. Kalau dia bisa bayar, ayam jago peliharaanku bisa bertelur, aku kasih tahu ya, bertahun-tahun ini. Dia makan minum gratis di warung kecilku berapa kali. Kalau bukan karena kasihan dan tetangga lama, aku tidak akan peduli padanya. Jadi dia utang banyak ya? Tidak percaya tanya tetangga-tetangga ini, apa aku bohong? Iya utang banyak. Aku lihat kamu juga orang yang paham. Ngomong apa sih? Ini tamu istimewaku.
Cari aku. Halo Pak Wen. Halo, nama saya Wen Weishong. Halo, silakan masuk, silakan masuk. Jangan dengarkan mereka, omong kosong. Mereka semua orang kecil. Pak, silakan minum. Terima kasih, silakan duduk. Allen, oh piagam ZKI waktu kecil. Masih disimpan ya? Tentu saja aku simpan. Anak ini dari kecil sudah baik, juara kelas setiap tahun. Lihat juara lomba kaligrafi daerah, juara renang. Anakku ini pintar dan berambisi. Aku bilang ke istriku, anak ini pasti sukses besar, lihat kan aku benar. Punya anak yang hebat seperti ini, pasti sangat bangga ya. Tapi aku mengecewakannya. Aku berdosa, tidak berharap mereka memaafkanku. Asal mereka tahu aku masih hidup. Aku sudah puas. Wen Zeshu adalah putrimu ya? Iya putriku, umurnya sekarang 23 tahun. ZKI sudah menemukannya? Ah benar? Benar menemukan putriku? Dia sekarang di Ningbo. Ya Tuhan, aku orang berdosa. Aku mengecewakan mereka. Bisa membantuku menemukan kedua anak ini? Aku minta maaf pada mereka. Jangan terlalu sedih.